Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel Mister Dikta, tempat belajar bahasa Inggris gratis untuk siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Di video kali ini kita akan bahas satu materi dari kelas 9 ya. Ini adalah materi pertama yang akan dipelajari di kelas 9. Judulnya adalah Wishing and Congratulating Expression. Oke. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke materi, buat kamu yang belum subscribe channel ini, langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang biar channel ini semakin berkembang dan Mister semakin semangat untuk bikin video yang baru. Oke, jangan lupa buat nanti yang merasa materi ini bermanfaat dan mudah dipahami, silahkan share video ini ke teman kamu supaya lebih banyak yang bisa belajar bareng-bareng kita di sini. Oke, oh ya, tambahan, kalau nanti ada yang pengen memiliki materi ini dalam bentuk PDF, boleh banget langsung klik link yang ada di deskripsi video. Oke deh, terima kasih. Langsung aja kita lanjut ke materinya. Ya. Oke, hey guys, jadi pagi ini kita akan belajar tentang wishing and congratulating expression. Ya, ini adalah materi pertama yang akan dipelajari di kelas 9 atau kelas 3 SMP. Kebetulan Mister Dikta adalah guru di sebuah SMP, jadi kemungkinan banyak materi dari level SMP yang akan dibahas di sini ya. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman ada request materi tertentu, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Kita mulai. Jadi di sini kita akan membahas tentang dua expression atau dua ungkapan. Ya, yang pertama namanya wishing expression atau ungkapan-ungkapan bersifat wishing atau doa ya. Dan yang kedua adalah congratulating expression atau ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang bersifat atau bermanfaat untuk congratulate atau mengucapkan selamat terhadap seseorang. Nah, di slide yang pertama ini kita sudah lihat dua gambar ya, dua gambar ilustrasi. Gambar yang pertama ada yang ulang tahun, bocil-bocil lagi ulang tahun. Gambar yang kedua ada seorang kakak-kakak, kayaknya ini habis selesai lulus sekolah atau habis wisuda. Mereka semua terlihat bahagia. Pertanyaannya, di momen mana menurut kalian yang lebih tepat untuk digunakan congratulating dan momen yang mana yang lebih tepat untuk digunakan wishing expression? Sekali lagi, wishing expression artinya ungkapan doa dan congratulating expression artinya ungkapan atau ucapan selamat. Kalau misalnya kita lihat sekilas gambar yang pertama, gambar pertama adalah gambar ulang tahun. Ucapan apa sih yang paling sering muncul pada saat ulang tahun? Sudah pasti selamat ulang tahun gitu ya. Selamat ulang tahun, oh berarti selamat dong ya, karena ada kata-kata selamatnya. Berarti congratulating, karena congratulating tadi adalah ucapan selamat gitu ya, mungkin. Nah, kita lihat gambar sebelahnya. Gambar sebelahnya gambarnya wisuda. Kalau orang wisuda atau lulus sekolah, kita ucapin apa? Oh, selamat ya atas kelulusannya gitu kan, selamat sudah wisuda. Sama dong berarti. Berarti dua-duanya ucapannya selamat, congratulating. Bisa jadi ya. Dan inilah yang akan kita bahas supaya nanti kita bisa membedakan dengan jelas apa sih perbedaannya antara wishing dan congratulating dan kapan sih penggunaannya untuk masing-masing ekspresi tersebut. Karena pada dasarnya pada saat kita menggunakan dalam komunikasi sehari-hari dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ya, baik wishing dan congratulating expression itu memang sering banget muncul secara bersamaan. Ya, mereka tuh memang tidak terpisahkan. Makanya kedua materi ini atau kedua ungkapan ini dijadikan pembahasannya dalam satu video saja atau dalam satu materi saja ya, dalam KD yang pertama atau materi yang pertama. Oke, kita lanjutkan langsung pembahasan materi. Nah, ini biasanya Mister Dikta akan lakukan seperti ini. Jadi setiap mengajar di kelas akan langsung dibacakan dulu kompetensi dasarnya. Oke, jadi kompetensi dasar ini adalah patokan atau harapan yang diinginkan oleh pemerintah atas apa materi yang harus disampaikan di dalam kelas atau materi yang harus dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Oke. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang pertama ya. Kita tidak perlu fokus ke semua teks yang tertulis di sini, hanya perlu fokus kepada yang sudah dicetak tebal. Ada beberapa kata yang dicetak tebal, ini yang langsung menunjukkan materinya ya. Jadi di sini ternyata kompetensi dasar yang pertama menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Nah, itulah tadi
Ya itulah asal muasalnya kenapa materi yang pertama ini adalah tentang wishing dan congratulating. Karena memang diharapkannya kita belajar tentang tindakan atau cara menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Loh kan ada 3, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. Kok judul materinya cuma 2? Kenapa? Karena wishing expression itu sudah mewakili menyatakan harapan dan doa. Jadi menyatakan harapan dan doa itu akan dikemas dalam pembelajaran tentang wishing expression, dan ucapan selamat akan dibahas dalam congratulating expression. Oke, itu aja untuk slide yang kali ini. Boleh di screenshot gak apa-apa. Kita lanjutkan. Oke, ini bagian introduction, ini bagian awal yang akan memberikan sedikit gambaran umum tentang materi ini. Jadi ternyata ada beberapa kata sekali lagi yang harus kita fokuskan, yang sudah dicetak tebal, yang akan membantu kita untuk memahami ke depannya, oh ternyata ini perbedaannya wishing expression, ya. Jadi ini akan Mr. coret-coret nih sekalian, biar kelihatan kata pentingnya. Oke. Ini silahkan boleh di screenshot dan disalin ya, kalau nanti misalnya dirasa penting, tapi intinya yang kita harus fokuskan adalah bagian yang dicetak tebal saja. Yang pertama, fokus ke sini, wishing expression, ya. Wishing expression ini akan membahas tentang apa? Ternyata bahasannya adalah kepedulian terhadap perasaan. Nah, jadi intinya sekali lagi, wishing expression fokusnya pada kepedulian terhadap perasaan orang lain, ya. Kenapa ini harus ditegaskan? Karena ini titik bedanya nanti. Sedangkan congratulating expression di sini bedanya adalah fokusnya adalah kepada kepedulian terhadap pencapaian. Nah, beda ya, udah mulai beda nih. Jadi sekali lagi, kalau wishing expression fokus pedulinya adalah terhadap perasaan orang, sedangkan kalau congratulating expression fokus kepeduliannya adalah pada pencapaian orang lain. Nah, dari sini aja kita udah bisa membantu kita memahami materi ini ya. Kenapa? Karena kita bahas dulu aja sedikit, pencapaian itu apa sih? Kalau misalnya ditanya sama orang pencapaian, berarti kan ada sesuatu yang dicapai, ya. Kayak misalnya dia punya target, misalnya target aku mau nurunin berat badan misalnya, dalam bulan ini pengen turun berat badan 10 kilo targetnya. Ternyata setelah berjalan 1 bulan berhasil nih, 10 kilo, bahkan 11 atau 12 kilo turun. Berarti kan dia ada pencapaian di sana, ya kan, karena ada target dan dia capai targetnya. Nah, pada saat seperti itu, maka yang kita gunakan adalah congratulating expression. Selamat kamu mencapai targetmu. Ya, selamat kamu berhasil mencapai targetmu. Bisa juga misalnya pencapaian orang itu adalah dia naik jabatan misalnya. Nah, pada saat naik jabatan, karena memang itu adalah sebuah pencapaian, maka yang dipakai adalah congratulating expression, bukan wishing expression. Oke, karena sekali lagi fokusnya wishing expression adalah kepedulian terhadap perasaan orang lain, sedangkan congratulation expression fokusnya adalah kepedulian terhadap pencapaian. Ya, mudah-mudahan agak bisa membantu memahami di awal ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Ini adalah catatan penting, ya, boleh dibahas, boleh enggak sih sebenarnya. Tapi ini menurut saya penting, kenapa? Karena di sini ternyata ada satu hal, pada saat menggunakan congratulating expression, ya, saat menggunakan ungkapan selamat, penting banget bagi kita itu untuk mengungkapkan dengan tulus dan menyampaikannya dengan penuh kegembiraan, ya. Karena sekali lagi, congratulating expression itu kan fokusnya pada pencapaian orang lain. Misalnya orang lain naik jabatan atau juara kelas, terus kita ngucapin selamatnya nggak semangat itu. Selamat ya, kamu juara kelas. Wah, jadi ini sebenarnya ikutan seneng nggak gitu kan terhadap pencapaian kita gitu. Jadi intinya itu penting, tapi nggak dibahas berapa. Oke, lanjut ya. Kita hapus dulu. Nah, kita mulai masuk ke masing-masing expression atau masing-masing ungkapannya ya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang wishing expressions. Oke, ini langsung di screenshot aja nih, nanti disalin aja. 5, 4, 3, 2, 1 screenshot sudah ya. Wishing expression. Jadi wishing expression itu adalah sekali lagi kalimat ucapan harapan atau doa ya. Isinya dari wishing expression atau apa saja sih yang bisa diungkapkan dalam wishing expression itu bisa aja berbentuk keinginan, harapan, dan doa kepada seseorang dalam berbagai situasi. Nah, nanti ini akan kita bahas nih, berbagai situasinya seperti apa. Nah, ungkapan ini umumnya digunakan untuk memberikan dukungan, kebahagiaan, dan harapan baik kepada orang lain.
wishing expression biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menyampaikan perasaan positif dan empati terhadap orang lain dalam momen-momen penting atau berarti. Oke, ya ini nanti di screenshot dulu, boleh dicatat. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari kapan sih penggunaan wishing expression itu. Nih, ternyata wishing expression itu bisa digunakan dalam berbagai situasi. Oke, ini dia situasinya yang tadi kita bahas ya. Bisa aja dalam ulang tahun, pernikahan, kelulusan, promosi jabatan, liburan. Nah, liburan juga bahkan bisa dikasih wishing expression, karena balik lagi, wishing expression itu doa gitu loh. Jadi kapanpun kita mau mendoakan seseorang, ya yang akan kita gunakan adalah wishing expression. Oke, acara penting dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini kayaknya semuanya tuh momennya happy gitu ya. Ulang tahun happy, pernikahan happy, kelulusan happy, promosi pekerjaan happy, liburan happy, acara penting happy. Nah, ternyata memang wishing expression itu bisa banget dan akan sering banget kita pakai dalam momen bahagia, tapi ada tapinya. Ada tapinya. Tapi ternyata di sini ada pernyataan bahwa kita bisa memberikan dukungan atau doa kepada seseorang dalam momen bahagia maupun saat menghadapi tantangan. Nah, ini juga adalah salah satu yang akan menjadi titik pembeda antara wishing expressions dan congratulating expressions. Kenapa? Nah, kalau wishing expression itu dia posisi atau saat menggunakannya itu bisa aja dalam saat happy ataupun bisa dalam saat sedih. Ya, saat sedih itu apa? Ya, saat menghadapi tantangan seperti ini. Misalnya dompet temanmu hilang gitu ya, dia cerita dompet saya hilang loh gitu. Mungkin nggak kita pakainya congratulating expression, selamat ya dompetnya hilang gitu, ya nggak mungkin, malah tambah sedih dia kan. Yang mungkin kita pakai adalah wishing expression. Ya pada saat itu kita mungkin aja langsung bilang, aduh saya doain semoga cepat ketemu deh. Nah itu dia wishing expression. Itu yang dimaksud tadi, di mana wishing expression itu bisa digunakan pada saat momen bahagia ataupun pada saat momen sedih atau menghadapi tantangan ya. Sedangkan untuk congratulating expression enggak seperti itu, karena congratulating expression sekali lagi fokusnya adalah pada pencapaian orang. Jadi memang dia fokusnya pada hal-hal happy saja, karena pada saat orang mencapai sesuatu pasti dia happy gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah salah satu tambahan untuk membedakan antara wishing expression dan congratulating expression. Kalau wishing expression bisa digunakan di dua kondisi, happy dan sedih. Kalau congratulating expression hanya bisa digunakan dalam kondisi happy saja. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh wishing expression. Nah, wishing expression ini contohnya banyak sesuai dengan situasinya tadi ya. Ada happy birthday, merry Christmas, good luck, congratulations, get well soon, best wishes, have a great day. Nah, kita akan langsung bahas kilas aja. Jadi sekali lagi wishing expression bisa dalam kondisi happy dan sedih ya. Kita lihat dulu dari yang kondisi sedihnya. Kondisi sedihnya mana nih contohnya? Nih, get well soon. Artinya apa? Semoga cepat sembuh. Berarti kan orangnya lagi sakit gitu ya. Kalau lagi sakit berarti kan momennya momen sedih, bukan momen happy. Nah, pada saat momen yang sedih seperti itu, teman kita sakit seperti ini ya, kita bisa pakai wishing expression. Contohnya apa? Get well soon. Semoga cepat sembuh. Sederhana sekali. Semoga cepat sembuh, ya udah itu doa kan. Ya, makanya dia masuknya ke wishing expression, karena wishing expression isinya tadi adalah harapan dan doa. Oke. Nah, di sini kita mulai dari yang bagian paling atas, kita bahas sedikit ya. Ucapannya adalah happy birthday. Oke, happy birthday, selamat ulang tahun. Nah, ini ternyata juga adalah contoh wishing expressions. Kenapa? Karena ternyata dalam ucapan happy birthday itu mengandung doa. Doanya apa? Aku harap semoga dalam birthday kamu hari ini kamu happy, gitu ya. Jadi harapannya adalah semoga dalam ulang tahun kamu kali ini kamu bahagia, kayak gitu ya. Happy birthday. Jadi ungkapan makna yang sepanjang itu tadi dikemas dalam ucapan yang pendek sekali. Happy birthday, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita terjemahkan, ternyata terjemahannya dalam bahasa Indonesianya selamat ulang tahun. Nah, ini yang kadang-kadang menjebak. Happy birthday kan selamat ulang tahun, berarti congratulating dong, kan ada kata selamatnya kayak gitu ya. Nah, bukan ternyata. Happy birthday itu adalah wishing expressions karena dia mengandung doa. Sekali lagi ya. Nah, kenapa ini jadi masalah? Karena sekali lagi yang namanya menerjemahkan suatu ungkapan atau dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang kita nggak bisa mengungkapkan kata per kata menerjemahkannya ya.
Kalau misalnya kita terjemahkan kata per kata, happy artinya bahagia, birthday artinya ulang tahun. Jadi seharusnya terjemahannya ulang tahun bahagia. Jadi aneh gitu. Kenapa terjemahannya jadi selamat ulang tahun? Karena memang ungkapan selamat ulang tahun inilah yang punya kemiripan makna atau kemiripan posisi penggunaan dengan ucapan happy birthday gitu. Jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah padanannya, ya. Padanannya adalah ungkapan selamat ulang tahun. Oke, gitu kira-kira ya. Begitu juga dengan yang lain. Ini Merry Christmas mengandung doa, good luck, apalagi mengandung doa congratulations. Nah, ini hati-hati. Congratulations. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang perdebatan, dan memang inilah alasannya kenapa kedua expression ini harus dibahas secara bersamaan, karena memang selip-selip sedikit itu memang punya kemiripan. Congratulations itu kan jelas-jelas ungkapan congratulating expressions. Tapi sekali lagi karena congratulations itu ternyata mengandung doa, dia juga bisa dianggap sebagai wishing expressions. Doanya apa? Ya, selamat itu, ya selamat gitu ya, ucapan selamatnya. Lanjut, best wishes dan have a great day. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tugas yang pertama, silahkan di screenshot. Buat yang mau mencoba mengerjakan sendiri di rumah boleh, ya, atau misalnya video ini sedang dipakai untuk pembelajaran di kelas, juga berarti ini akan menjadi tugas di kelasmu. Oke, jadi tugas 1 berikut ini adalah beberapa contoh dialog yang mengandung wishing expressions di dalamnya. Salinlah semua contoh dialog yang ditampilkan ke dalam buku catatanmu, kemudian garis bawahi ungkapan yang menurutmu merupakan contoh wishing expressions. Kita akan cepat aja, langsung di screenshot dulu, nanti baru dibahas. 5, 4, 3, 2, 1, sudah ya. Jadi contoh dialog wishing expressions. Kita tugasnya adalah menggarisbawahi contoh wishing expressions-nya. Ingat, wishing expressions artinya ungkapan doa. Yang mana ada doanya, ya itulah wishing expressions-nya. Contoh, satu ulang tahun. Hey Sarah, happy birthday. Nah, ketemu ya. Happy birthday tadi ya. Thank you so much Alex, I can't believe I'm already 25. It's a special day. I wish. Nah, nih, hati-hati tambahan nih. Oke, nih. Jadi ternyata di contoh dialog 1 ada 2 contoh wishing expressions-nya. Yang pertama happy birthday, dan yang kedua ada kata ini nih. Tada. Ini kan wishing expressions ya. Jadi kalau ada kata-kata wish, udah jelas itu adalah doa. I wish you all the happiness. Saya berdoa untuk kebahagiaanmu dan kesuksesanmu di tahun yang akan datang. Yeah. Jadi ada ciri-cirinya ya. Jangan ragu lagi kalau misalnya ada soal seperti ini, wishing. Oh, ada wish-nya. Oke, sip. Contoh yang kedua, temanya adalah keberangkatan. I heard you are going on a trip to Europe. That's amazing. Ya, saya dengar kamu mau jalan-jalan ke Eropa ya. Keren banget. Yes, I'm so excited. It's been my dream for a long time. Ya, saya juga happy banget nih gitu kan. Ini udah jadi mimpi saya selama ini. Have a fantastic journey and a safe trip. And enjoy every moment. Yang mana wishing expressions-nya? Ya, doanya ada di sini ya. Have a fantastic journey and safe trip. Ternyata tidak selalu harus diawali dengan kata wish ya. Bisa macam-macam dia bentuknya kalau wishing expressions ini. Yang jelas kita cari aja di mana kira-kira letak doa baiknya. Oke. Sudah, kita lanjutkan. Nah, di bagian ini kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Silahkan langsung screenshot saja dan nanti digarisbawahi. Kalau misalnya mau cek jawabannya benar atau tidak, boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, biar cepat kita nggak kepanjangan videonya. Screenshot sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini juga contoh dialog wishing expressions. 5, 4, 3, 2, 1 sudah ya. Ini juga, ini yang terakhir ya, contoh dialog wishing expressions. Oke, nah kita masuk ke latihan soal. Latihan soal ini juga langsung di screenshot aja, nanti kunci jawabannya ada di bagian akhir. Ada 5 soal. Oke, boleh langsung dicoba. Nanti kita coba bahas soal 1 dulu ya. Soal 1, percakapan antara A dan B. I hope you have a speedy recovery. Ya, artinya saya harap kamu pemulihanmu cepat gitu ya. Saya harap pemulihanmu cepat, ... Thank you for your kind words. Nah, berarti kalau ada kata-kata pemulihanmu cepat, berarti kenapa nih orangnya? Kondisinya lagi sakit ya. Kalau jawabannya good luck, mungkin nggak? Semoga beruntung, nggak mungkin ya. Happy holiday, selamat liburan. Oh, bukan, nggak. Yang C ya, get well soon. I hope you have a speedy recovery. Saya harap pemulihanmu cepat ya, get well soon. Cepat sembuh gitu kan. Thank you for your kind words.
Lanjut, berarti nomor 1 jawabannya yang C. Nomor 2, oke, screenshot dulu. 5, 4, 3, 2, 1, sudah. Nomor 3, 5, 4, 3, 2, 1, sudah. Nomor 4, 5, 4, 3, 2, 1, sudah. Dan yang terakhir 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silahkan buat yang sudah menyalin soalnya, coba dikerjakan dulu. Boleh langsung nyoba nebak jawabannya aja dengan sudah kamu selesai lagi. Kalau sudah, kita akan lanjut ya. Siap-siap, ini adalah kunci jawabannya. Silahkan dicek apakah jawaban benar atau tidak ya. Ini kunci jawabannya. Jadi yang pertama itu get well soon, yang kedua happy birthday, yang ketiga happy holidays, yang keempat get well soon, dan yang kelima good luck. Oke, selesai ya. Selesai tentang wishing expressions, kita akan langsung lanjutkan ke congratulating expressions. Nah ini dia. Jadi congratulating expressions adalah ungkapan atau kalimat ucapan selamat. Adalah ungkapan atau kalimat yang digunakan untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang karena pencapaian atau keberhasilan mereka dalam suatu hal. Ungkapan ini menunjukkan apresiasi, dukungan, dan kebahagiaan atas prestasi seseorang dan digunakan dalam berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi sekali lagi, congratulating expressions fokusnya adalah kepada pencapaian seseorang dan dia hanya bisa dipakai dalam kondisi yang happy atau bahagia saja. Lanjut ya. Nah ini adalah contoh penggunaan congratulating expressions. Nah ini ada satu hal yang menarik. Kalau tadi di wishing expressions kita lihat contoh-contoh kalimatnya itu kayaknya variatif sekali ya. Bahkan ada yang momen sedih gitu kan. Tapi kalau congratulating expressions, kita lihat kalimatnya itu cenderung sama gitu ya. Diawali dengan kata ini, congratulations. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sedang bahas materi yang di kelas, Mr. Ahmad tuh selalu bilang gini, ya gimana caranya ngucapin selamat tanpa ngucapin selamat, gitu kan. Ya makanya kata congratulations-nya itu memang selalu muncul kayak gitu. Cenderung selalu muncul lah ya intinya. Ya, jadi banyak banget ini contoh-contohnya dan semuanya akan diawali dengan kata congratulations. Kita lanjutkan ya. Ini di screenshot boleh buat nanti tambahan catatan. Lanjut. Oke, tugasnya sama ini sekarang. Tugas 2. Nanti di screenshot aja seperti tadi. Ini berikutnya adalah beberapa contoh dialog yang mengandung congratulating expressions di dalamnya. Salinlah semua contoh dialog yang ditampilkan ke dalam buku catatanmu, kemudian garis bawahi ungkapan yang menurutmu merupakan contoh congratulating expressions. Oke. Siap ya? Kita akan contohkan satu contoh dialog congratulating expressions. Cepat, langsung tak cari. Wah, langsung ketemu. Kata congratulations yang muncul di sini. Oke, ya. Contoh 2. Ada lagi congratulations-nya. Wah, gampang sekali. Ya, silahkan langsung di screenshot saja. Oke. Screenshot saja dan nanti langsung disalin dan digarisbawahi ungkapan congratulating expressions-nya. Ini yang ketiga dan keempat, screenshot dulu 5, 4, 3, 2, 1, sudah. Ini yang kelima dan 6, screenshot 5, 4, 3, 2, 1, sudah ya. Ini yang ke-7 dan 8 terakhir. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Latihan soal. Oke. Siap-siap, ini sama seperti tadi, soalnya ada 5 dan nanti di akhir ada kunci jawabannya, jadi langsung di screenshot saja dulu. Kita akan bahas untuk soal nomor 1. Titik, on your promotion, you truly deserve it. On your promotion itu artinya atas promosi jabatanmu ya. You truly deserve it, kamu benar-benar pantas mendapatkannya gitu ya. Thank you so much, I'm thrilled about the new role. Terima kasih banyak, saya juga bersemangat nih menjalankan posisi baru saya ini gitu ya. Jawabannya yang mana? Happy holiday bukan, congratulations, selesai langsung ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Sisanya mau dicek boleh. Happy journey on your promotion nggak mungkin. Good luck on your promotion no. Ya, dapat promosi kayaknya lebih ke selamat ya, ucapan selamat. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2 kita langsung screenshot aja. 5, 4, 3, 2, 1. Soal 3, 5, 4, 3, 2, 1.
soal 4, 5, 4, 3, 2, 1, dan soal yang terakhir, soal 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, sekali lagi silahkan salin dulu, kerjakan dulu, coba dulu tebak jawabannya, baru nanti lanjutkan videonya ke bagian kunci jawaban ya. Kalau ternyata memang ini adalah tugas dari guru di kelas, berarti mungkin videonya akan di pause dulu ya sebelum dibuka kunci jawaban. Oke, ini adalah kunci jawabannya. Ya, nomor 1 sampai 5. Nomor 1B, congratulations. Nomor 2C, that's amazing. Nomor 3A, thank you so much. Nomor 4D, congratulations. Dan nomor 5 juga D, congratulations. Oke. Terima kasih banyak. Ini adalah bagian yang terakhir ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sekali lagi, buat yang belum subscribe channel Mr. Dikta, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan loncengnya supaya nanti dapat notifikasi kalau ada video baru dari Mister. Dan jangan lupa kalau merasa materi kali ini bermanfaat, bantu bagikan video ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak orang yang tahu channel ini dan bisa belajar bersama bareng-bareng kita. Ya, bagian yang terakhir ini adalah opini dan feedback. Boleh teman-teman kerjakan, tidak juga tidak apa-apa. Kalau misalnya mau memberikan opini dan feedback, silahkan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti Mr. Dikta akan usahakan untuk membalasnya satu persatu. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mr. Dikta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you guys.